Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Reki Ananda dengan mata kuliah evaluasi proyek, dosen pembimbing Ustazah Naningsi SPD MSI. Pembahasan pada kali ini yaitu tentang analisa finansial lanjutan. Yang pembahasan yang pertama yaitu break even point, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga rasio leverage, yang keempat rasio aktivitas, dan yang kelima yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama, break even point. Break even point adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang manajer perusahaan untuk mengetahui jumlah penjualan dan jumlah produksi, berapakah suatu perusahaan yang bersangkutan tidak menerima kerugian dan tidak pula memperoleh laba. Pengertian ini menurut Bastian Bustami dan Nurlela. Selanjutnya yaitu pengertian break even point menurut Suyanto. Break even point adalah teknik analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak menderita kerugian tetapi juga tidak memperoleh keuntungan. Untuk selanjutnya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Selanjutnya, rasio leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jika pada suatu saat perusahaan tersebut dilikuidasi, rasio ini menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan yang didanai dari utang. Dengan tingginya utang yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dipaksa untuk menghasilkan pendapatan yang lebih agar bisa membayar utang dan bunganya. Oleh karena itu, diperkirakan ada hubungan positif dan antara rasio leverage dengan financial distress. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio ini dikenal juga sebagai rasio pemanfaatan aset, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai aktivitas dan intensitas aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Tingginya profitabilitas suatu perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, sehingga kenaikan aktiva juga akan terjadi dan menjauhkan perusahaan dari ancaman financial distress. Return of Asset atau ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.